Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin menyampaikan hasil presentasi kami tentang inovasi usaha dalam bidang pengolahan dan penanganan susu, yaitu tentang produk kami, roti isi bakteri. Berikut adalah anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri, Abdurrahman Sidik, kemudian ada Adra Arya Pajrin, ada Fahrial Febrianto, dan terakhir Lukman Hamid. Boleh lanjut. Berikut topik yang akan kami bahas. Yang pertama adalah tentang perusahaan dan produk, kemudian tentang pengolahan, ketiga analisis usaha, keempat analisis biaya, kelima strategi dan pemasaran, dan keenam kesimpulan. Yang pertama tentang perusahaan dan produk. Lanjut. Yang perusahaan kami terdiri dari 4 orang, yaitu yang pertama ada Lukman Hamid, kemudian ada Andrea Arya Pajrin, ada saya sendiri, Abdurrahman Sidik, dan yang terakhir ada Fahrial Febrianto. Di sini ada guiding principles kami tentang produk kami. Yang pertama ada roti, yaitu penyajian inovatif dengan penambahan roti yang dibakar. Kemudian ada yogurt, yang merupakan produk olahan susu dengan proses fermentasi dengan beberapa varian rasa. Yang terakhir ada buah-buahan sebagai penambahan untuk memperkaya rasa dan penampilan. Inilah logo perusahaan kami, yaitu Rosbak atau roti isi bakteri. Rosbak atau roti isi bakteri merupakan sebuah sajian makanan yang terbuat dari roti yang dimakan, kemudian diberikan olesan yogurt dan potongan buah-buahan. Jadi begitulah deskripsi dari usaha kami. Boleh lanjut. Eh, Berikut ada deskripsi umum tentang usaha kami. Nama usaha Rosbak, tanggal berdiri 8 Desember 2020, alamat Villa Gading Baru, Blok D9, nomor 5A, Bekasi, Jawa Barat. Jenis usaha yaitu kuliner, produknya roti bakar spread yogurt. Rosbak merupakan sebuah usaha yang bergerak di bidang kuliner dengan produk roti spread yogurt. Usaha ini berdiri pada tanggal 8 Desember 2020 dengan 4 anggota. Latar belakang usaha ini dibentuk karena melihat potensi bisnis kuliner yang sedang marak saat ini di Indonesia. Melihat konsumsi masyarakat Indonesia terhadap susu sangat minim, maka diciptakanlah produk olahan susu yaitu yogurt dengan penyajian yang relevan dan inovatif pada zaman sekarang, yaitu dengan penambahan roti yang dibakar kemudian dioleskan yogurt dan diisikan potongan buah-buahan. Selain menciptakan rasa yang lezat, produk ini juga sangat bergizi karena komposisinya terdiri dari bahan-bahan yang kaya akan nutrisi, sehingga diharapkan dengan inovasi yang telah dilakukan pada olahan susu ini, masyarakat Indonesia menjadi gemar dan menyukai susu sapi dan olahannya. Boleh lanjut? Kemudian yang kedua ada tentang pengolahan rosbak oleh saudara Lukman Hamid. Dipersilakan. Ya, yang kedua yaitu pengolahan rosbak. Proses pengolahan di kelompok kami yaitu yang pertama, susu segar dipasteurisasikan terlebih dahulu. Dan yang kedua, sterilisasikan toples. Setelah disterilisasikan, tunggu susu yang setelah dipasteurisasi sekitar 20 menit agar tidak terlalu panas. Setelah itu, susu dan bibit yogurt atau yogurt yang berasa plain dihomogenkan di dalam toples. Setelah itu langkah ketiga, homogenkan susu yang plain di dalam toples dan tutup toples dengan rapat. Setelah itu tunggu selama 24 jam. Boleh lebih baik bisa lebih dari 24 jam. Yang keempat yaitu campurkan susu yang telah dihomogenkan dengan bibit yogurt itu dengan cita rasa buah
Di sini kami menggunakan strawberry. Jadi kami menghomogenkan dengan strawberry. Yang kelima itu bakar roti dengan mentega, lalu setelah itu oleskan yogurt yang sudah dihomogenkan itu kepada roti, lalu diberikan topping buah-buahan. Yang keenam, roti isi bakteri itu sudah siap disajikan. Ya, terima kasih kepada Saudara Lukman Hamid yang telah memaparkan tentang proses pengolahan rosbak. Kemudian yang ketiga ada analisis usaha oleh Saudara Fahrial Febrianto. Dipersilakan. Baik, saya Farid Febrianto, saya akan memaparkan tentang analisis usahanya. Analisis usaha yang digunakan adalah analisa SWOT ya, yang terdiri dari kekuatan, strength, kelemahan, weakness, lalu ada peluang, opportunities, dan juga D, ancaman, threats. Oke, yang pertama ada kekuatan ya. Jadi kekuatan dari perusahaan kami itu adalah apa? Yang pertama itu lokasi usaha strategis, tidak jauh dari pusat kota. Lalu ada adanya metode atau penggunaan teknologi untuk pemasarannya. Mutu produknya yang digunakan itu tinggi, melakukan pembuatan produk sendiri yang alami, tidak ada bahan pengawet atau bahan yang berbahaya. Lalu ada pengemasan yang baik dan aman saat proses pendistribusian. Lalu ada sumber daya manusianya yang bermutu dan terlatih. Lalu ada pengadaan, pelatihan ketika ingin bekerja di roti isi bakteri. Lalu ada legalitas dan berbadan hukum sesuai SIUP dan SKU, perizinan dari lembaga pemerintah sekitar usaha. Lalu ada produk baik untuk kebutuhan nutrisi masyarakat. Produk bisa dikonsumsi baik pada sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Lalu ada kelemahan atau weakness. Kurangnya kelemahan dari kami adalah sumber daya, kurangnya sumber daya manusia ya. Jadi sumber daya manusia di perusahaan kami itu masih kurang jumlahnya. Namun untuk skillnya itu udah bermutu lah, udah terlatih karena udah dilatih terlebih dahulu. Lalu pembukuan yang ada tetapi belum teratur. Jadi pembukuannya masih belum teratur secara pasti gitu. Belum ada badan penelitian yang meneliti roti yogurt hasil usaha dari roti isi bakteri ini. Lalu dia pemasaran secara online belum optimal. Jadi belum seoptimal perusahaan-perusahaan besar yang menggunakan pemasaran secara online. Lalu penempatan lokasi penjualan masih berpindah-pindah. Kami masih penjualannya ini tidak tetap gitu, masih pindah-pindah tergantung dengan kondisi dan pasar yang mumpuni. Lalu ada kurangnya channel atau mitra kerja. Jadi kami masih belum memiliki banyak channel atau mitra kerja yang bisa bekerja sama dengan roti isi bakteri. Lalu roti bakteri ini belum mendapatkan izin dari BPOM dan sertifikasi halal untuk produk olahannya. Lalu ada roti isi bakteri mudah rusak apabila terpapar langsung oleh lingkungan sekitar apabila tidak menggunakan kemasan yang tertutup. Karena bahannya kan terbuat dari yogurt ya. Lalu ada peluang atau opportunities. Yang pertama ada kemajuan teknologi pemasaran dan produksi yang semakin berkembang. Gaya hidup masyarakat untuk hidup sehat. Dukungan pemerintah melalui kebijakan untuk mengembangkan produk yang halal dan sehat untuk masyarakat. Lalu ada berkembangnya inovasi olahan produk untuk menjamin permintaan konsumen. Lalu ada permintaan pasar yang masih tinggi terhadap produk olahan yogurt. Lalu ada D, ancaman. Yang pertama ada pandangan masyarakat terhadap kesehatan usaha mikro, ya, karena usaha mikro saat ini masih sangat dipandang kurang baik oleh masyarakat untuk kesehatannya ya, masih kurang terjamin gitu. Lalu kenaikan harga bahan baku, produk peternakan seperti susu fluktuatif, harganya masih bisa naik, kadang naik, kadang turun. Lalu ada kurir pengiriman khusus untuk online masih belum pasti. Jadi belum pasti gitu kalau kita tuh menggunakan pengirimannya media online itu lewat apa gitu. Kita juga menggunakan Grab atau GoFood gitu. Tapi masih belum pasti gitu kita bekerja samanya dengan Grab atau dengan GoFood gitu. Lalu ada faktor lingkungannya, ancamannya ya karena kita menggunakan produk peternakan yang dimana produk peternakan itu masih cepat rusak ya karena apalagi yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan, cuaca, dan juga karena kita kan menggunakan stand ya. Jadi di mana kalau misalkan ada hujan badai besar, tapi kalau misalkan hujan-hujan
kecil itu masih bisa ditangani oleh kami karena kami menggunakan payung ya, payung yang besar gitu seperti pada restoran-restoran kecil pada umumnya. Namun kalau misalkan ada badai besar gitu, kami masih menjadi ancaman untuk usaha kami. Lalu ada ketersediaan bahan baku masih kurang atau belum pasti ya, karena kami belum, tadi seperti yang sebelumnya tadi, kami belum memiliki channel atau mitra kerja yang pasti, maka ketersediaan bahan baku masih kurang atau belum pasti. Jadi ketersediaannya itu masih fluktuatif. Kadang kita butuh tapi barang banyak, kadang kalau misalkan kita butuh barangnya juga sedikit. Oke, untuk analisis usaha sudah selesai. Dipersilakan. Ya, terima kasih kepada Saudara Fahrial yang telah memaparkan tentang analisis usaha dari usaha Rosbak ini. Kemudian yang keempat ada pemasaran yang akan dipaparkan oleh Saudara Adra Arya. Kepadanya dipersilahkan. Selanjutnya ada strategi marketing. Strategi marketing kami yaitu Rosbak untuk makan di tempat, maka produk kami akan langsung dikonsumsi oleh konsumen. Untuk take away atau dibawa pulang, produk kami bisa dipesan langsung oleh konsumen yang datang ke tempat kami maupun melalui Grab atau GoFood langsung ke konsumen. Untuk strategi pemasarannya, produk kami diproduksi dan didistribusikan di Bekasi. Kami menjual produk kami di tempat yang banyak dikunjungi masyarakat seperti alun-alun Kota Bekasi, food court mall, dan acara Car Free Day. Tempat-tempat ramai seperti itu sangat berpotensi untuk dibeli masyarakat yang sedang berjalan-jalan, sehingga produk kami bisa menjadi salah satu menu makanan ringan untuk dinikmati. Selanjutnya ada targeting. Targeting produk kami yaitu produk makanan sehat yang dapat dinikmati tanpa membuat orang terlalu kenyang, sehingga dapat mengganggu kegiatan orang tersebut. Untuk masyarakat yang ingin mengisi perutnya tanpa mengganggu kegiatan lainnya karena kekenyangan, produk kami dapat dijadikan solusi karena tidak akan membuat perut terlalu kenyang. Selanjutnya ada analisis resiko. Yang pertama ada penyimpanan. Rosbak atau roti isi bakteri merupakan suatu olahan produk makanan roti dengan menggunakan yogurt sebagai isi dari roti tersebut. Karena yogurt merupakan olahan susu yang mengandung mikroorganisme di dalamnya, yogurt harus disimpan dalam kulkas bersuhu 4 derajat Celcius sehingga penggunaannya dapat lebih lama. Untuk drink yogurt kami menggunakan botol. Selanjutnya ada pengemasan. Produk kami menggunakan yogurt di mana olahan ini sudah rusak apabila didiamkan pada suhu ruang. Penyajian produk kami dilakukan yaitu penyajian langsung sehingga produk dimakan langsung oleh konsumen tidak lama setelah penyajian. Untuk konsumen yang ingin membeli untuk dibawa pulang atau pengiriman melalui GoFood maupun GrabFood, kami menggunakan penyajian dus kemasan seperti gambar di samping untuk roti dan cup yogurt sehingga konsumen membuat sendiri rosbaknya. Selanjutnya ada potensi pemasaran. Bekasi merupakan wilayah yang sangat berpotensi untuk mengembangkan produk ini. Banyak sekali tempat yang ramai yang dikunjungi oleh masyarakat, sehingga produk kami dapat berpotensi untuk digemari masyarakat. Produk kami juga dapat dikonsumsi oleh semua kalangan dan harganya terjangkau. Berikut adalah tempat-tempat yang berpotensi untuk sebagai tempat penjualan produk kami, yaitu ada Car Free Day, alun-alun Kota Bekasi, dan food court mall. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Saudara Adra yang telah memaparkan tentang pemasaran Rosbak. Kemudian yang kelima ada analisis biaya oleh Saudara Lukman Hamid, dipersilakan. Ya, di sini ada biaya investasi. Dari biaya investasi kami dengan total dari semua elemen ini dengan totalnya itu 2.988.000. Dan biaya variabelnya yang kami keluarkan yaitu 16.827.000.
Lalu biaya tetap yang di kelompok kami itu total biaya sama dengan total biaya tetap ditambah total biaya variabel yang sama dengan 2.988.000 ditambah 8.403.500 dengan jumlah yaitu 11.401.500. Dan Ya, kemudian ada penjualan. eh, Target penjualan setiap bulannya yaitu sebanyak 1.500 porsi. Setiap porsi terdapat 2 lapis roti dan 150 gram yogurt dan potongan buah-buahan. Kemudian ada penentuan biaya per porsi. Untuk keuntungan yang diharapkan, perusahaan kami menerapkan 25% keuntungan yang diharapkan. Untuk menentukan biaya produksi, rumusnya dengan biaya variabel dibagi jumlah produksi, yaitu 8.413.500 dibagi 1.500 porsi. Hasilnya 5.609 per porsi. Kemudian ada harga jual, yaitu biaya produksi per porsi ditambah biaya produksi dikali persen keuntungan yang diharapkan. Sehingga 5.609 ditambah 5.609 dikali 0,25 sama dengan 5.609 ditambah 1.402,25 hasilnya 7.100,25 per porsi. Itulah harga jual yang kami tetapkan untuk per porsinya Rosbach ini. Kemudian keuntungannya 7.100,25 harga per porsi dikurangi biaya produksinya. Hasilnya 1.402,25 per porsi dikali 1.500 porsi, yaitu target penjualan kami selama 1 bulan. Keuntungan yang didapatkan per bulannya itu sebanyak 2.103,375 rupiah. Sehingga return on investment yang kami peroleh yaitu dengan rumus biaya tetapnya 2.988.000 dibagi 2.103,375 itu didapatkan dari keuntungannya per bulan, sehingga ROI yang dihasilkan itu 1,5 bulan. Artinya dalam 1,5 bulan atau 1,5 bulan ini modal kita dapat kembali. Selanjutnya ada kesimpulan. Usaha ini menurut kelompok kami sangat berpotensi dan memiliki peluang yang sangat tinggi, dikarenakan bentuk penyajian yang inovatif dan juga harga yang ekonomis. Selain itu, produk ini merupakan produk yang sangat bergizi karena terbuat dari bahan-bahan yang kaya akan nutrisi. Sehingga diharapkan dengan adanya produk ini mampu meningkatkan tingkat konsumsi olahan susu sapi dan makanan yang bergizi. Selanjutnya, terima kasih atas perhatiannya dan waktunya untuk menonton presentasi kelompok 8 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.